Makanya gue sebut ini orang ini bukan king beneran, bukan mau menginfluence beneran, bukan, ini orang hamba endorse. Itu kalau gue ngeliat dia, gue liat waktu itu karena gue liat foramnya doang kan, gue liat forum, ya masih biasa. Oke. Kalau udah urat semua kayak tahu-tahu badan kayak Sam Sulek gitu, wah set dah umur 20 juga. Iya. Udah pakai juga. Lu yang pertama ngomongin natural nggak natural di sini ya, lu ya. Oke guys, welcome back to Aji Strongman YouTube channel dan kita ada di Strongman Podcast. Jadi kali ini guys, wah gue harus pakai guys terus karena anak muda bro. Yoi. Kita kedatangan tamu yang jauh dari Gading Serpong. Siapa kalau bukan Andreas Peter. Wih. Halo teman-teman. Wih. Masih ini ya, masih humble ya. Masih humble. Iya. Namun enaknya dipanggil siapa nih? Andre apa Peter? Biasa sih rakyat TikTok manggil gue King. Waduh. Jadi baru mulai asu. Enggak, biasa dipanggil Peter bang. Oh Peter, Iya. Peter. Itu panggilan kecil Peter. Iya. Nggak pakai Parker? Kadang Peter netizen Parker. manggilnya Parker. Itu, iya. itu yang di situ. Oh iya. Itu temennya sebelahnya. Iya. Itu kostumnya bang. Oke, Peter. Jadi guys, nih kalau yang penonton Strongcast belum tahu, jadi ada satu orang, lu bisa dibilang influencer juga, influencer fitness ya? Bisa dong. Ini influencer fitness, sampai kepleset gue. Influencer fitness, nih anak muda yang viral dengan dia mau mencoba membantu menggemukkan ya, kok menggemukkan sih, menaikkan berat badan. menaikkan berat badan. Di sana sebenarnya part serunya bang. Apa menggemukkan? Bukan, gue ini dua hal yang tadi ya. Nah. Influencer fitness yang lu bilang, sama satu lagi adalah menggemukkan badan nih. Gue Gue sering kali bilang, gue bukan fitness influencer. Oh itu di mana-mana lu bilang gitu? Gue sering kali gue buat beberapa konten juga tentang itu. Gue bukan fitness influencer. Karena apa? Karena fitness sendiri kan itu sebenarnya orang yang harusnya fitness gitu ya. Oh fit, Nah dia harusnya tuh fitness influencer harusnya nggak ngerokok. Oke. tapi lu ngerokok. Gue ngerokok. Oh. Oke. Fitness influencer itu harusnya nggak menunjukkan dia minum-minum. Lu Oke. minum-minum? Gue minum-minum. Gue minum-minum. Nah makanya nih fitness influencer juga kebanyakan itu tuh mereka mereka mengencourage buat kayak misalnya cardio, mereka mengencourage juga latihan kaki juga. Oh mungkin tunggu, gitu. bisa dibilang mungkin kalau itu white influencer. White influencer ya. Iya, lu mungkin yang dark influencer. Tapi kan mau gimana pun juga bro, ini suka atau tidak suka, lu itu banyak influence anak muda. Iya. Buktinya followernya banyak. Iya, betul. Dan lu membantu mereka yang mungkin case-nya sama dengan lu gitu. Iya. Boleh diceritain nggak awalnya gimana bro? Awalnya, jadi sampai bisa sekarang ini gue bikin secara bisa gemuk gitu. Itu awalnya karena gue dulu tuh kurus banget. Bang. Kurus banget, sekurus apa? Tinggi udah sama kayak sekarang lah. Lu tinggi sih. Ya, kita tampilin aja kurusnya nih. Nih, Berat nih 49 kg. Oh, itu? Iya, muka sama Yonglek ya, gantengan Yonglek tuh. Enggak dekil banget lah, pokoknya dekil banget, kurus banget. Gua udah coba makan banyak segala macam, minum obat cacing segala macam. Nggak works. Nggak works, diledekin tuh di sekolah, tiang listrik, tusuk gigi, orang-orangan sawah gitu. Nah, sampai umur? sampai gua umur 16 tahun. 16 Hmm. tahun, ketika 17 tahun akhirnya gua mutusin tuh. Kayak gua harus merubah diri gua nih gitu. Gua rubah diri gua coba mulai nge-gym gitu. Deket rumah enggak? Di sports club rumah awalnya. Oke. Oh, anak orang kaya. Ya, sports club. Iya. Kita nggak ada. Gua taunya sport station. Iya. Nggak anak orang kaya. Kebetulan aja ada sports club deket rumah. Oke. Nah, terus 3 bulan pertama tuh gua cobain latihan sendirian. Enggak ada yang trainernya. Nggak ada. Tapi anak SMA udah bisa tahu ya? Karena kebetulan gue suka belajar. Gue cari cara, gimana cara menaikkan berat badan. Salah satunya ada di Google adalah lu coba nge-gym tuh, lu Yeah. coba membentuk badan di otot. Dulu kan zaman Google ya, belum Yeah. zaman TikTok dan Oh, Instagram. Iya, benar. Nah, dari sana gue baca Google, coba latihan beban, gue coba lah latihan beban. 3 bulan pertama semua alat gue mainin. Ya. Makan ya masih biasa aja, gue belum Yeah. ngerti kan. Nggak ada hasil ya 3 bulan pertama. Sama sekali. Sama sekali. Cuma gue nggak nyerah. Karena Oke. gue udah telanjur ngomong ke teman-teman gue di sekolah. Oh, Woi, lu lihat nih ya, 3 bulan dari sekarang badan gue bakal berubah.
Ternyata enggak. Ternyata enggak. Cuma kan gue udah terlanjur ngomong kan. Yeah. Maksudnya itu namanya public commitment. Yeah. Wih. Ini Laki. Kalian juga bisa coba kalau udah buat public commitment gitu. Buat kalian bisa berubah. Bahasa itu baru bagus nih ya, banget. public Yeah. commitment gue baru tahu juga. Gue taunya paling maksimal gentleman agreement. Oh iya. Itu maksimal banget. Gue taunya public relation. Lebih jadul lagi ya. Nah ini yang baru, public commitment. Jadi lu komit, lu ngomong di Di depan sosmed. orang? Di depan orang. Kalau Oke. sekarang depan sosmed lah lu Oh, bilang, iya. gua bakal menang kompetisi binaraga misalnya kayak Oke. gitu. Oh. Kalau udah ngomong kayak gitu mau nggak mau lu harus tepatin Iya. dong. Lu udah ngomong ke orang ntar ditagih orang kan. Iya. Biarpun kalah. Betul. Kayak kalau gua bakal naikin masa otot 10 kilo dalam waktu 3 bulan. Lu itu- mau nggak mau harus bisa. itu gitu. public commitment. Betul. Apa? Wah, ini ada yang gue nggak tahu nih. Oh, iya. Nah. Lu harus Oh, berusaha iya. udah. Oke. Nah dari sana jadi walaupun gua 3 bulan pertama nggak berhasil, Gagal. Oke. gua nggak nyerah. Nah. Gara-gara gua udah telanjur ngomong, terus ya udah, gue coba cari cara lain lah. Mungkin gue memang butuh orang yang bisa ngebantuin. Oke. Gue pindah ke gym Ruko, gym Majapahit. Yeah. Yang latihan ada security, Yeah. tukang sayur, tukang nasi goreng. Banyak abang-abangan yang Yeah, badannya yeah, gede lah. iya. Segede-gede gini lah biasa di Waduh, gila. Banyak itu. Banyak ya, iya. Nah, Terus dari sana gue coba diajarin sama abang-abangan Ruko gitu. Gue latihan juga rutin banget. Sampai kecanduan, sampai yang kayak kata orang bilang tuh, "Bang, latihan tiap hari boleh nggak sih? Bang, latihan Oke. sehari 2 kali boleh nggak sih?" Ya. Di 3 bulan pertama itu gue bener-bener kecanduan sampai wah gue setiap hari kali gue nge-gym. jadi lu udah ketemu enaknya nge-gym gitu. Betul, gue ketemu enaknya nge-gym, gue ngerasain progres. Sebulan pertama naik 2 kilo, bulan kedua naik 2 kilo, bulan ketiga naik 6 kilo. Ya. Mungkin karena faktor beginner's gain juga kali Oh ya. iya Ya. bener. Jadi Ya. kalau grafik tuh lumayan cepet ya. Di awal kan, Nah. gitu. Nah, terus dari sana sampai akhirnya setahun gue berhasil naik 16 kilo. Oke. Naik BB ya, gue nggak bilang masa otot. Oke. Gue bilang BB. Oke. Dari sana gue ngerasain pede banget. Temen-temen gue di sekolah dari 70 anak ya satu angkatan. 30 anak tuh minta ke gue, gue juga mau nge-gym dong. Oke. Ter itu apa? Pinter. Oh pinter. Aduh. Pinter. Kayak gua kayak ter gitu. Jadi sampai tuh gym Ruko itu isinya anak-anak sekolahan gue semua. Gara-gara mereka ngeliat gue dari ceking banget, badan bisa sampai Tuh berubah. dia aja bro, dari SMA aja udah menginfluence orang. Ya makanya kan seperti gue bilang, masalah influencer itu kita suka atau tidak suka, yang memvalidasi itu bukan kita, ya orang-orang di sekeliling kita, gitu. Kayak ada orang sebagian ngomong, gue mau jadi influencer tapi ketika masyarakat nggak setuju, ya lu dan nggak lu nggak ada impactnya buat orang Iya, ya. Lu bukan influencer. Iya, lu Nah. bukan influencer. Sebenarnya influencer itu kayak orang aja, orang lihat orang nih orang baik, menurut gue baik, belum tentu menurut orang nggak baik. Sama kayak ngomongin masa influencer, oh gue bukan influencer, tapi lu influencer. Iya, Gitu kan? iya mau suka nggak suka. Iya, suka Lu nggak suka ya. Udah diikuti. Mungkin Iya. gaya style lu ini nih diikutin, ada yang diikutin anak sekarang ya. Pasti dengan seruntulannya. Singlet putih lu mungkin. Kutang Indomaret Alfamart. Iya. Oh itu. Iya. Gue belinya di Alfamart Indomaret. Rider ya. Enggak Rider, bahkan merek Alfamart sama Indomaret. Wah, luar Lebih biasa. murah soalnya, Bang. Ya kan juga soalnya banyak anak-anak sekarang yang ingin divalidasi kalau dia itu seorang influencer. Iya. Banyak kok gitu. Dengan ya tips-tipsnya, carmuk-carmuknya gitu kan. Banyak Gimmick-gimmicknya. gimmick-gimmicknya. Banyak juga gitu. Terus setelah itu, setelah lulus SMA, Jadi, nah ini juga menarik. Jadi dari SMA pada saat itu karena gue beneran merasakan impactnya dan gue merasakan hidup berubah gitu lah. Dan ternyata impactnya bisa sampai ngajak teman-teman kayak gitu. Lebih pede. Kan gue waktu itu berarti kelas 3 SMA badan gue udah bagus. Junior gue kelas 1 tuh banyak yang demen sama gue. Jadi kan ngerasain banget kan. Cewek apa cowok? Cewek. Oh, cewek. Berarti lo bisa Iya. ada di circle kita kalau Gila. aduh yang begitu-begitu mah aduh. tapi emang enggak, ini badan-badan begini bro, emang yang disukain cewek. Maksudnya cewek kan nggak suka yang kayak kobra ya. Oke. Kalau kobra kan terlalu Ya, dalam, ya, deep benar. cuts-nya kan. Ya, Nah. ya. Kan cewek tuh sukanya yang berbentuk, tapi yang ya bentuk aja gitu. Ya, ini masih maskulin lah. Maskulin, bener, masih bener. gitu. Nah, gue lanjut lagi. Sambil SMA itu juga, sambil gue bantuin teman-teman SMA gue ya, gue juga itu dulu zaman Twitter, jadi gue sebenarnya udah start Nge-tweet. bikin konten-konten tentang naikin BB, membentuk badan. Gue bikin akun dulu tuh namanya Bang Barbel. Bang Oke. Barbel. Iya. Oh. Entah kenapa kayak gue udah kepikiran aja, gue pengen orang lain juga bisa terinspirasi gue bikin tuh pada Nah, saat itu- itu zaman Twitter. Ya itu sebenarnya influencer tuh Ya begitu.
itu influencer. Iya, kalau lo ngomong lo nolak dipanggil influencer nggak bisa. Nggak bisa. Lu udah mau influence teman-teman lu, Iya. apalagi ada yang berubah nggak teman-teman lu? Ada banyak yang berubah. Nah, apalagi udah ada impact-nya, lu udah makin king. Iya. Ya, lo harus ngaku dulu tuh. Makanya jangan-jangan gua ini apa namanya konten creator gua, tim gua tuh sampai kadang ngomong, jangan-jangan King tuh waktu kecil nonton lu loh. Bisa jadi. Bisa aja. Nah, lanjut lagi Bang. Terus waktu SMA, dulu kan tuh lokal brand tuh kan adanya Elmen ya. Oh iya. Zaman dulu badan jadi dikit dibilangnya Elmen tuh. Iya. Nah dulu Elmen ada program Elmen Community. Gue sempet disuruh dikumpulin kan anak-anak yang suka nge-gym di Tangerang, dibilang siapa yang mau jadi ketua Elmen Community Tangerang. Nah gue pikir gue baru lulus SMA punya banyak waktu, gue ngajuin lah, yaudah Okay. saya kan gitu. Terus? Jadi habis lulus SMA, gue udah aktif berkomunitas langsung, bikin si Elmen Community Tangerang itu dulu. Tapi lu nggak pernah ikut Element of Cover itu? Element of the Year gitu ya. Ikut? Enggak, gue nggak pernah ikut. Oh. Jadi dari dulu memang gue tujuannya tidak ingin berkompetisi atau menjadi binaraga. Gue cuma pengen sekedar gue pakai baju keren, gue ke pantai buka baju pede gitu. Gue ketemu cewek pede dan gue pengen bisa fit sampai tua gue masih bisa pull up, muscle up, masih bisa bench berat gitu. Jadi ini basicnya calisthenics. Basic gue setahun pertama kan gym. Oh iya, gym di sports club, gym di ruko. Sampai akhirnya setelah tahun kedua gue bosen nge-gym, gue ngerasain gym kayak nggak semua orang bisa afford nih. Gue mau coba calisthenics, karena kayak calisthenics ini lu latihannya bisa di taman, bisa di street workout. Street workout. Pada zaman dulu disebutnya street workout. Oh bukan calisthenics? Orang lebih familiar dengan street workout zaman dulu. Nah makanya akhirnya di tahun kedua gue start cobain calisthenics, gue bikin komunitas juga di calisthenics gitu. Nah dari sana juga gue kenal kayak VJ, kenal dengan Aufra, ada orang dari Aksi gitu segala macam. Oh iya, jadi emang calisthenics itu ternyata street workout itu emang ternyata works ya, nggak harus nge-gym dong berarti. Tergantung, kalau cuma ingin mencapai suatu tahapan ya bisa. Bagus nih bahasanya, tergantung. Betul. Kalau lu mau sampai jadi bodybuilding, menurut gua harus dikombinasikan dengan weight training, mesin gitu ya. Entah mesin, entah weight training gitu. Sebagai penghantar calisthenics atau street workout itu impact-nya luar biasa karena logikanya gini, ini badan nggak pernah digerakin, akhirnya digerakin, ya kan kayak newbie gains tadi, kepancingnya, ya kan naiknya ya pas di street workout itu, gitu. Lu seminggu bisa berapa kali street workout dulu? Dulu itu kan zaman kuliah ya, anak kuliah kan waktu agak banyak ya. Kalau nggak kelas ya gue nongkrong di taman itu sama komunitasnya. Oh, hampir everyday. Hampir everyday, karena waktu itu bener-bener jadi kayak tongkrongan. Jadi tongkrongannya kita pull up sambil sebat nih. Sambil pull up? Sambil sebat, habis itu, weh ayo pull up lagi, ayo pull up. Wah, kayak Yakuza Jepang ya? udah 50 kali, sebat lagi, nongkrong lagi, ngopi di warung. Habis itu push up lagi yuk, main push up 200. Push up lagi gitu. Lu sekali push up 200? Enggak, masa total 200. Sekali jalan misal 50. Gua langsung minder kalau bisa 200. Yang bisa cuma King katanya bisa 700. Wih. Sekali jalan? Gua nggak tahu sekali jalan. Karena tiap hari 700 sih. Mungkin seminggu kali, Bro. Wah, kalau sekali jalan 700 takutnya ketek kepecah, Bro. Cuma kayak gitu sih. Jadi gua ke calisthenics karena gua merasa oke, ini olahraga kayaknya bisa dilakuin. Dan cowok banget ya kayaknya. Ya, dan kayaknya keren banget karena banyak ibarat lu bisa nge-unlock move-move yang kalau misal di foto keren. Ya namanya anak muda kan pasti pengen kalau di foto bisa keren kan. Oh ya kayak muscle up. Betul, kayak muscle up, kayak front lever, kayak back lever gitu. Iya. Dan di situ banyak lu membawa teman-teman lu yang tadi itu ke situ. Nah dari situ lebih enak lagi karena bener itu kan di public space ya, di taman kota di BSD. Oh, taman kota. Betul. Jadi itu bener-bener orang lagi jogging atau apa bisa ngelihat, bisa terinspirasi, bisa latihan. Ada yang nyobain gitu. Ada yang nyobain. Dulu lagi aktif-aktifnya tuh sehari bisa 20 sampai 30 orangan. Latihan bareng, Pull up bareng, push up bareng, dips bareng gitu. Dan mereka itu latar belakangnya macam-macam, dari yang artis, orang kaya, pilot, pengacara, semua nyobain.
Semua mau nyoba, semua jadi satu, ngumpul, dan bahkan ada kayak tukang bakmi, security, pengangguran, semua latihan bareng. Aja ada pengangguran. Serius banyak pengangguran. Tuh dia anes banget kayaknya dia lewat situ ditanya ngapain nganggur gitu. Ikutan dong. Nah di sana serunya bang, Iya gitu. sih. Di sana serunya semua latihan bareng, nggak lihat-lihatan status, gitu. Iya, emang komunitas yang baik itu yang saling support ya. Iya. Ya, satu sisi juga sisi competitionnya pasti ada kan, ada lombanya. Betul. Tapi sisi lain adalah community-nya tuh jadi gede ya. Yes. Punya community satu Tangerang lo enggak? Dulu itu jatuhnya si Kalis Nation itu ya di BSD lah, base-nya di BSD, cuma yang datang ya latihan ngumpul, ada yang dari Garing Serpong, ada yang dari BSD, ada yang dari Lipo, ada yang dari Alsut. Tapi kan komunitas street workout kan dulu erat banget ya, waktu first wave tuh, waktu awal-awal. Oh sekarang nggak erat? Wah gila. Gue nggak tahu sekarang, gua. gue nggak tahu sekarang lebih erat apa enggak, karena gue udah nggak terlalu dalam di sana gitu lah. Cuma kalau dulu gue ngerasa kayak erat banget gitu, kayak VJ dari Bekasi Jojo sering latihan bareng. Kalau VJ bikin event atau ada event di mana, gue juga ketemu VJ bawa komunitas masing-masing. Oh ini Kayak gitu. jawabnya gampang bro. Akan ketahuan di Agustus tanggal 3 dan 4. Karena kita bikin lombanya. Iya. Calisthenics. Calisthenics. Lu harus datang. Sama bendera siapa? VJ. VJ. Indonesia Calisthenics Federation Oh, Championship. Championship. Aksi. Aksi ya? Bareng aksi berarti. Aksi kayaknya ya. Gue kesannya tahu banget. Iya, Nah, apapun gue tanya pun. Malah gua kaget tahu. Aksi. Anjir gue bikin acara Indonesia, C-nya apa? Calisthenics Championship. Bareng aksi apa ICC, nggak bareng ICC. aksi? ICC. Oh, ICC. Bareng aksi atau nggak bareng aksi? Nggak tahu lah. Gua. Aksi. Pokoknya gue megangnya VJ-nya aja. Oh ya udah, gue juga udah nggak terlalu di sana. Ayo jadi lu nggak datang tahu. ntar sama Siap. teman-teman lu di Bekasi. Jadi ada mall baru nih. Mall baru. Mallnya lama, bro. Maksudnya ada di mall itu kita mau bikin rawor, di sebelahnya calisthenics gitu. Jadi gua rasa sih komunitas Jakarta bisa datang ya bro ya. Bisa. Calisthenics Jakarta tuh kayaknya. Bisa. Antusiasmenya lumayan oke sih. Iya. Soalnya dulu gue juga pernah bikin itu 2016, sampai ada yang dari Pulau Jawa datang. Aksi? Dulu bukan aksi. Dulu belum ada si asosiasinya. Asosiasinya kan lu aksi kan. Kok dulu pakai bendera sendiri aja. Cuma kolaborasi sama komunitas VJ, komunitas daerah lain lagi gitu. Sampai ikut tanding gak sih lu bro? Kayak PJ gitu nggak? Gua tanding dulu, Oh tanding? Dulu gue tanding di max reps atau di weight. Cuma gue nggak tanding kayak VJ yang sampai muter-muter di udara. Freestyle gitu ya. Takut patah gue. Jadi gue kiblatnya nggak ke freestyle. Berapa kalau dips paling 1 RM nya? Nah, gue juga VJ tuh kan bingung ya gue bisa. Dia tuh legend, bisa dibilang legend atau king kali. King lah. Karena dia di semua role itu, di semua permainan dia Kuat. kuat. Di dips kuat, di muscle up di muscle up kuat, di pull up kuat, di freestyle menang juga. Kalau gua kuatnya cuma di pull up. Max reps sama weighted pull up sama muscle up gitu. Dips gua nggak terlalu main berat-berat. Kalau pull up bisa tambah berapa? Dulu plus 70 kilo satu reps. 1 RM. Terus kalau muscle up 70 kilo? Iya. Berat juga ya. Kalau muscle up dulu 20 kilo 2 RM. Oh itu berat juga. Plus 20 2 RM gitu. Kalau dipsnya cuman berapa? Dips gue jarang main. Jadi paling 20 kilo, 40 kilo, 50 kilo masih bisa lah. Cuma nggak bisa, repsnya nggak bisa banyak. Soalnya dari dulu gue hobinya pull up sih. Maksudnya jujur-jujuran ya. Emang gue latihan tuh setelah badan gue udah jadi, gue udah dapetin yang ideal. Mostly udah gue lakuinnya pull up aja tiap hari. Jadi emang sebenarnya gerakan apa sih tiga basic gerakan ya dia? Itu udah mewakili menurut lo itu? Ya sebenarnya kalau lo udah lakuin squats, dips, pull up, sebenarnya itu kan udah kompon semua ya. Iya tambah push up lah ya. Gitu. Kalau kan push up, pull up, squats gitu. Nah sekarang kenapa konten calisthenics-nya jarang? Kenapa lebih cenderung ke kontroversinya? Oke, nah ini menarik. Kenapa calisthenics-nya jarang dan sekarang lebih ke kontroversinya? Karena gua sebenarnya baru serius bermain TikTok itu di 2023 Desember. Gue baru dong. Baru pakai gas full power lah. Oke. Gue hire tim gitu. Sebelumnya gue cuma main iseng aja. Ada konten Instagram gue lempar ke TikTok. Karena gue waktu itu kan fokus develop secara bisa gemuk, yang mau bantu komunitas lagi, yang mau ngebantuin orang Indonesia yang kurus bisa punya badan ideal. Yes. Entah dia naiknya masa otot atau masa lemak, pokoknya dia bisa lepas dulu deh dari kutukan kurus. Dia tahu dulu nih gimana caranya dia bisa naikin BB. Nah, gue berpikir
kayak mau nggak mau memang gue harus bisa naik juga di TikTok. Ya. Karena memang saat ini anak muda banyaknya di TikTok. Ya. Gue harus mengerti nih apa yang rakyat TikTok atau netizen di TikTok inginkan. Oke. Dari sana gue mencoba sama tim gue riset, analisa, kok ada satu sosok ya yang kayaknya nggak kuat-kuat banget, yang ilmunya juga kayaknya nggak banyak-banyak amat. Oke. Temennya Bro Canggih kayaknya. Iya, kayak temen baiknya. Sahabatnya Geriano. Oh iya, tahu. Otomatis kita kalau mau masuk pasti kita lihat kompetitor atau kita analisa lah siapa yang paling tinggi di sana kan. Oke, iya. Tim gue melakukan analisa, gue juga analisa. Oke, nih orang kok bisa kayak begini ya? Oh, lu pelajari tuh? Pelajari dong. Gue mikir bro tipenya bro. Walaupun kelihatan kayak gue nggak mikir ya di konten. Gue mikir banget setiap konten gue pikirin gitu. Terus. Nah, itu ada satu sosok kayak gitu yang nggak jago-jago banget, nggak kuat-kuat banget, badan juga nggak bagus-bagus banget, experience juga belum lama-lama banget, tapi kok bisa sebanyak itu gitu. Iya. Itu gue nemuin satu. Ada lagi fenomena kayak Geriano. Ini selfie doang kok bisa banyak gitu sih. Itu fenomena juga tuh, itu fenomena. Betul. Dari sana gue melihat dong, fenomena TikTok seperti ini nih. Gue akan mencoba jalan yang mana ya? Nah, akhirnya gue menemukan lah sebuah jalan. Kita bikin konten jangan yang terlalu berat. Kita bikin yang light. Harus ada sisi edukasinya juga. Tapi harus ada sisi komedinya juga. Gara-gara rakyat TikTok ini demen dengan sesuatu yang receh, menyenangkan gitu. Dari sana lah gue mulai start bikin parodi. Oh, parodi. Si nomor 1, si nomor 2. Gitu. Parodi siapapun, bahkan sampai bodybuilder yang bener aja gue parodiin. Yang agak bule. Iya. Yang ganteng. You need to know this. Masih gantengan gue sih kayak Pak. Yang you need to know this itu kan. Itu sempet gue parodiin juga. Jadi gue nggak ada personal siapa-siapa. Gue cuma testing aja. Mana yang works. Karena itu works. Karena menurut gue percuma gini. Lu punya experience, lu pinter, lu punya ilmu, badan lu bagus, tapi lu nggak tahu cara berkomunikasinya. Itu gak ada yang tahu lu, men. Bener banget. Maksudnya orang bakal lebih tahu dengan yang receh dan yang bisa aja yang sesat. Iya, betul. Sedangkan kita kan mau ngasih yang benar gitu loh. Ya kita harus tahu cara berkomunikasinya, cara masuknya. Tapi lu harusnya jadinya sedikit receh ya untuk masuk itu. Betul. Iya. Mau nggak mau gitu. Gua jujur awalnya gua nggak mau receh-recehan, Bang. Gua maunya mah keren-kerenan gitu lah. Keren gitu. Cuma ternyata yang keren nggak works di Indo. Atau mungkin gua nggak cukup keren ternyata, jangan-jangan gitu. Ya, kayak gitu. Ya itu banyak enggak sih. Banyak variabel, Bro. Iya, kalau masalah keren ya balik lagi itu ke validasi. Lu divalidasi keren nggak gitu. Kalau Gary divalidasi keren sama pengikutnya ya. Dia receh aja dibilang keren lelek. Kalau gue yang lihat asu apa sih, keren apa sih kan gitu ya kan. Tapi dia sama pengikutnya divalidasi apa yang mau lakuin itu keren. Gitu. Akhirnya setelah di TikTok itu dan lu udah memparodikan beberapa konten kreator lain, lu melihat apa di TikTok itu yang orang bisa survive selain receh dan agak sedikit ada edukasinya? Nyenggol. Nyenggol tuh bisa gede juga di TikTok ya? Nyenggol bisa. Kemarin kan ada yang sempat undang juga kan si John. John sama gue sebenarnya rada 11-12 ya. Cuman John rada the short one, the tall one ya. Iya. John lebih kecil aja nih. Gitu, bro. Dia lebih kecil ya. Uburnya maksudnya, uburnya gitu. Nah itu kan works kan, udah dites. John works gitu. Terus juga sekarang lagi dicoba juga nih sama teman kita juga si Fajar tuh, si Matahari Terbit. Yang suka panco ya? Iya. Dia juga udah bikin konten. Gue ngomong, kasih jurnal, kasih riset, ada source-nya, nggak naik. Nggak bisa ya. Gue bikin nyenggol, naik gitu. Ya gimana orang mau nggak mau akhirnya malah nyenggol gitu. Iya. Kalau masalah jalur cepat untuk naik exposure ya nyenggol. Kalau untuk di TikTok ya, kalau lo berharap naik cepat di TikTok karena edukasi, paling lama audiens TikTok tuh lebih receh dibandingkan Instagram. Kalau nyenggol sambil edukasi nggak bisa ya? Bisa, gue sering kayak gitu. Bisa. Gue depannya nyenggol, belakangnya edukasi. Ya itu kan bisa ini ya, bisa dua mata yang beda itu. Bisa sekalian dan diselipin. Atau lo bagi imbang aja. Hari ini gue bikin 2 nyenggol, 2 edukasi. Kayak gitu. Nah ini ada satu konten lo nih di Instagram yang gue cukup menarik ya. Emang bisa ya gedean badan tanpa suplemen? Bisa banget. Bisa banget ya? Bisa banget.
Coba lu jelasin, maksudnya ini kan banyak nih anak-anak muda yang takutnya suplemen oriented banget gitu loh. Jadi ada duitnya terbatas, akhirnya karena iming-iming suplemen yang works-nya kelewat batas, akhirnya duit yang tadinya mau buat beli makanan akhirnya dipakai buat beli suplemen dulu daripada makanannya. Nah ini sering banget gitu, karena orang sering banget kan. Ya ini mungkin yang efek-efek dari orang-orang yang memang pengen atau ngebet banget jualan suplemen ya, pada bilang lu mau gede pakai suplemen, lu makan gainer BB lu pasti nambah gitu. Sebenarnya kan intinya buat naikin BB gitu. Lu kan harus kalori surplus. Itu doang kontak kuncinya. Kuncinya cuma itu. Mau gedenya bagus, proteinnya lu penuhin juga plus latihan kan. Kan kuncinya cuma itu kan, gitu. Kalau misalnya uang mereka yang pas-pasan dipakai buat beli suplemen gitu, tapi ujung-ujungnya mereka jadi nggak bisa makan kayak yang lu bilang Bang gitu, atau nggak bisa member di gym atau nggak bisa beli alat latihan, kan percuma dan sayang gitu loh. Karena gue kasihan gitu loh, gue tahu problemnya mereka. Orang kurus tuh senggak pede apa, seminder apa, kasihan lah kalau misal dibohong-bohongin atau dibodoh-bodohin lagi sama suplemen gitu. Makanya gue selalu tekankan, lu belajar dulu tentang kalori, tentang latihan, tentang protein. Lu kuasain 3 itu, BB lu pasti bisa naik gitu loh. Jangan dikit-dikit suplemen, belajar dasarnya dulu. Oke. Nah tadi kan lu bilang 3 bulan pertama lu mulai olahraga nggak naik. Nah, terus habis itu lo ke gym Majapahit. Kalau bahasa kita toge gym, bro. Oh, toge gym. Betul, kalau zaman sekarang Majapahit. Kok pikir Majapahit apa deket Harmoni ya? Majapahit ya. Nah, kalau lo di gym Majapahit itu lo baru naik. Baru ada progres di situ. Apa sih yang ngebedain lo latihan pertama lo sama lo latihan di gym Majapahit lo bisa progres yang berbeda tuh apa? Latihan 3 bulan pertama gua ketika sendirian semua alat gua mainin. Gua nggak tahu yang namanya rest day, gua nggak tahu yang namanya progressive overloads, gua nggak tahu rest and sets yang tepat. Di gym Majapahit ada abang-abangan yang punya gym kan badannya gede. Udah lu main ini dulu, lu lakuin sekian, nggak kuat gua dibantuin. Nah, dapat kan tuh progressive overload-nya. Mencoba mengangkat beban yang kita nggak kuat. Memaksa tubuh beradaptasi gitu. Terus dikasih tahu juga, makan lu udah. Kalau zaman dulu kan mungkin edukasinya juga kurang ya. Jadi sebatas makannya yang banyak aja. Cuma kan gua nggak stop sampai sana kan. Gua belajar lagi. Makan harus kalori surplus, protein 2 kali BB. Gua makan sehari itu sampai 7 kali dulu. Tapi benar kok untuk awal-awal makan yang banyak aja. Karena kan kita nggak tahu background dari kemampuan seseorang ini, ekonomi, gitu kan, waktu. Karena kan balik lagi bro, ketika kita sharing bikin konten di media sosial, masyarakat Indonesia itu kan banyak sekali. Dan untuk kesanggupan secara ekonomi seseorang tuh berbeda-beda. Dan kesenjangan ekonomi di Indonesia itu jumping banget bro. Ada yang bilang, lu telur sekali makan masa nggak bisa 3? Ya lu enak bisa beli telur. Iya, lu enak bisa beli telur ya. Gue nggak bisa gitu kan. Makanya gue itu sangat mengutuk keras anjir. Gue sangat mengutuk keras influencer, ya kita sebut aja si King, yang bilang, ya kan, yang bilang, nunduk aja kalau gitu. Iya, yang bilang gua ini edukasi kalistenik supaya semua orang bisa olahraga. Tapi ngiklanin suplemen mulu, itu nggak nyambung. Jadi satu sisi dia menguniversalkan olahraga tuh. Lu kalau lu nggak punya duit, lu kalistenik aja bisa. Pusat di mana aja. Dengan kata kunci nggak punya duit. Iya, nggak punya duit. Tapi lu ujung-ujungnya lu minum susu mulu yang notabene susu itu mahal. Perlu duit. Oh iya ya, rada kontras ya. Bukan rada kontras, rada bego. Lah iya dong sebenarnya kan. Nah kalau menurut lu gimana? Nah kalau gua pribadi nggak anti suplemen. Oh lu sendiri bukan antipati ya? Gue bukan anti suplemen, karena gue pribadi nggak bisa gue pungkiri. Gue setelah 3 bulan awal nge-gym tuh yang berhasil naik BB kan. Setelah itu gue mulai coba yang namanya kayak misalnya gainer, whey protein. Dan zaman dulu kan masih impor semua ya. Gue cobain tuh semua dari zaman namanya Optimum, Carnivore, Muscle Tech, Serious Mesh, Muscle Juice. Udah kenyang lah gue merek keluar gue cobain semua kan. Nah, dan memang buat gue itu
ketika gue nggak sempat makan atau gue yang biasa makan 7 kali jadi lebih terbantu, bisa gue kurangin. Akhirnya makannya 5 kali. Betul. Yeah. Cuma kan gue udah tahu dasarnya. Oke, yang penting kalori dulu. Dan fungsinya suplemen ini buat tambahan, bukan kewajiban. Dan gue pun selalu ngomong ke audiens gue, bang, gue beli suplemen apa ya? Gue bilang, lu andelin real food dulu. Kalau real food lu udah bisa penuhin, lu udah ngerti, dan lu ada budget lebih, lu punya budget lebih, baru lu bisa pakai. Lu kurangnya di kalori, lu udah ngerti, lu pakailah tuh si gainer. Lu kurangnya di protein, lu bisa pakai whey protein. Lu udah bisa penuhin kalori dan protein, baru lu bisa coba. Lu mau coba PWO, lu mau coba kreatin. Tapi yang penting kalori dan proteinnya lu harus bisa penuhin dulu tuh. Gitu. Wah, lu berarti berdua sama alirannya. Iya, sama. Kalau gue beda kan. Tapi bercanda Bang. Tapi balik lagi bro, rumahnya dia ada sport clubnya. Oh iya. Iya. Sebenarnya kan gue udah bilang, gue selalu bilang suplemen ini. Ngopinya yang 40.000. Iya. Enggak bang. Gue bercanda juga. Enggak, ini serius. Cuma gue belum spill aja. Gue rumah di sana gara-gara gue dititipin di rumah om tante gue. Kalau bokap gue bukan orang ada sebenarnya. Oke, kita panggilkan bokapnya. Apa? Tapi kan tetap aja kan. Lingkungan ya, balik lagi. Iya, balik lagi ke lingkungan, dan di situ kita bisa menyimpulkan kalau suplemen fitness itu bukan untuk semua kalangan. Gitu. Cuman untuk orang-orang yang benar-benar bisa mampu secara ekonomi dan dia tuh benar-benar sibuk, nggak sempat. Nah, itu yang gue bilang sebenarnya kita ini sebenarnya jualan suplemen itu ya memang nggak usah gimana ya, nggak usah terlalu lebay, karena punya pasarnya sendiri. Gitu. Jangan kita memaksakan seseorang yang tidak butuh untuk jadi butuh. Gitu maksudnya. Betul juga sih. Dan menurut gue juga selama gue ada di bendera ini, soal suplemen itu soal trust issue ya. Bener banget sih itu. Suplemen 1000% trust issue. Jadi emang kalau kita salah pelintir di kita itu bisa orang udah nggak percaya lagi, bisa orang ternyata lu Bang Jingan ya gitu. Itu. Kuliah di mana bro dulu? UMN, Universitas Multimedia Nusantara yang Ketlor itu loh, di Gading Serpong. Oh, yang deket Haji Grill. Lu Haji Grill mulu deh tadi. Anjing, gue pikirin gue makan mulu. Deket itu lah. Depannya ini kan yang ada KFC, Starbucks gitu kan. Iya kan senanya Haji Grill. Saya sering main di Gading Serpong. Itulah yang dekat hotel-hotel dekat. Hotelnya bagus itu ya. JHL ya. Waktu itu lu ngomong ada temen lu yang ditegur sama orang katanya mau disomasi atau mau diperkarain atau di salah satu suplemen ya katanya. Suplemen apa pribadi. Oke, pribadi. Coba lu ceritain dong, itu kenapa bisa sampai seperti itu? Oh, jadi kan gini, makanya kemarin sebelum podcast juga gue sempet nanya kan ke Bang Canggi ya, Bang, ini gue nyenggol kayak gini aman gak sih gitu? Karena ada salah satu temen gue gitu, di geng-gengan villain lah itu tuh, bercanda di TikTok tuh drama. Dia sempat ditegur, "Woi, lu jangan bikin konten kayak gini lagi ya, kalau misalnya lu bikin nanti gue perkarain," gitu. Dia nadanya gitu, anjing lu gitu. Tapi kalau tadi lu bilang masalah baju itu bisa bro, karena kan ada identitas ya, ada muka itu semua. Kalau orang yang ada di baju itu merasa terganggu itu bisa memang. Cuman tetap nggak dikit-dikit langsung pidana, semua pasti ada prosesnya. Nah jadi untuk teman-teman semua nih, kalau untuk jalurnya benar-benar mengkritik untuk perkembangan yang lebih baik, ya kan gue 100% support. Dan ingat, namanya kita hidup di Indonesia, kita ini jangan sampai ditakut-takutin sama pasal. Karena pasal itu ada juga yang melindungi kita dan bisa juga menjadi perkara untuk kita. Oke, tunggu, gue mau ngomong ini. Kalau misalnya orang bisa dituntut itu dengan pencemaran nama baik gitu? Ya banyak. Perbuatan tidak menyenangkan. Iya, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan. Kalau hate speech gimana bro? Bisa, tapi kan itu kan balik lagi bro. Kalau seandainya seseorang ini mau somasi, semua orang warga negara tuh berhak melakukan somasi. Somasi itu kan langkah pertama sebelum adanya kayak teguran lah. Sebelum ini semua berlanjut ke ranah hukum, ke lebih serius lagi. Cuman kan kalau untuk anak-anak muda gini yang nggak tahu gitu kan, disomasi langsung nggak bisa tidur bro. Oh kenapa? Apalagi kan kenapa nggak minum ashwagandha? Masuk lagi kan? Apalagi kalau baca
Surat somasi itu kan Kayak proper banget lah. proper, amplop, kop emas Kode lah surat. semua, ya segala macam. Wah, kita getar nih gitu kan. Selama itu kita nggak ada sesuatu hal yang menyinggung dan kita nggak ada dan tujuan kita jelas ya, ibaratnya untuk mengkritik, ya nggak masalah itu sebenarnya. Biarin aja, bakal nguap sendiri. Gitu. Jadi teman lu mengkritik suatu barang atau suatu konten gitu. Memparodikan lah, ada memparodikan. Oh, memparodikan. Mungkin parodinya terlalu terang-terangan kali gitu. Lain kali kalau mau parodi ya nggak usah ada mukanya, nggak masalah. Oh, ini ada mukanya itu orang gitu. Dia sampai bikin baju sih. Oh. Ada mukanya, ada muka Geriano juga. Oh, ada Gary juga. Cuma kalau Geri kan santai. Gary orangnya Iya. di mana-mana ada ya. Gue Troublemaker dia itu. kemarin ada orang lihat konten Panco ada Gary. Lihat yang nongkrong ini ada Gary. Tapi gue ini deh sempet kemarin gue juga pas Canggih ngomong kita undang Andre nih, gue langsung mencari tahu nih sosok lu kan. Jadi kalian tuh bikin geng ya? Bukan geng sih Bukan sebenarnya. geng itu apa? Sebenarnya iseng-iseng aja, Bang. Jadi ada namanya Hero ya, udah tutup dulu, sekarang ada lagi. Hero. Jokes lo nggak masuk bro. Ada Hero. Audiens kita nih anak-anak muda semua soalnya. Ada Hero, ada Valiant, Villain. ada Avenger-nya ini. Iya. Ini Avenger tuh ini. Kita bikin geng Transformer tuh, suka Transformer tuh. Itu awalnya gimana, Bro? Mungkin gimana ya awalnya, mungkin kayak ada orang Lu nongkrong nih bareng, mereka ini nih. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. nggak ada kayak gitu, jadi itu terbentuk natural gitu. Kalau gue emang sering bercanda bikin konten latihan ala hero, latihan ala villain, latihan ala hero. Emang bedanya apa kalau latihan arah Hero? Nggak ada sebenarnya, bercanda aja udah iseng. Oh, cuman sarkas doang. Kalau gue sarkas doang dan emang ya udah. Maksudnya kan superhero rata-rata badannya bagus. Anjir. Oke. Jadi kita harus membawa pop culture atau sesuatu yang mereka relate ke apa sih namanya, ke dunia TikTok ini gitu lah. Yang lu yang selengeannya. Betul, kayak Villain. gitu. Nah terus ini mungkin meledak karena kebetulan ada selek tuh. Yang antara seorang raja yang menolak salaman dengan rakyat jelata. Oh. Rakyat jelata si John ya maksudnya. Oh iya. Kita, gitu. Oh, di kejadiannya ada gua itu. Nah, mulainya kan sebenarnya di sana gitu lah. Oh. Mulai di sana ternyata banyak nih yang ternyata apa namanya kurang setuju lah dengan cara si sang raja. Coba gua dari sisi hero ya. Siapa tahu gimmick. Bisa jadi. Kalau gimmick gue salut, genius banget. Oh. Kok dari sisi merekanya ternyata Ya enggak lah. Settingan Kalau gimmick, gitu? Enggak lah, blunder itu mah. Emang lebih banyak gobloknya sih. Jadi gimana ya? Gila. Iya. Mengulang kata goblok. Cuma kayak gitu. Jadi itu si villain dan hero-heroan itu terbentuk natural oleh netizen gara-gara mereka melihat ini kayak ada sekelompok orang yang ini ya, yang apa sih namanya? Kontra dengan sang raja gitu lah. Nah, akhirnya itu terbentuk gitu. Terus juga ada si kasus salaman itu lumayan viral sampai orang dari industri lain, pengamat bola aja sampai berkomentar. Pengamat bola ikutan komentar. Ada pengamat bola ya, si Iya. LL something Oh, itu. iya. Lu Pokoknya bahas ada lah. ikutan juga. Jadi itu lumayan pecah dan viral sampai terbentuklah secara natural si kubu-kubu itu. Dan tanpa sengaja juga kita ngajak nongkrong bareng gitu. Makin kelihatan mungkin kubunya gitu. Ya kayak tadi aja apa namanya gue dikasih tahu sama tim lo ini konten yang dia makan telur mentah. Ya kan? Itu goblok orang Loh, makan siapa telur tahu dia mentah. kayak Rocky Balboa, Bro. Oh, kagak Kan bisa. dia sebelum latihan tinju Kagak bisa bro. gitu. Iya, makan telur mentah tuh nggak bisa. Ada bakterinya banyak di situ. Jadi waktu gue pertama kali bikin minuman telur dalam kemasan tuh raw egg yang dalam kemasan yang well dulu zaman dulu. Gue tuh karena gue mau keluarin semua PIRT-nya, semua segala macem, gue tes lab itu telur. Ada 11.000 kandungan bakteri salmonella di dalam satu butir. Lo bukannya salmon telur. bagus ya? Makanya gue kira juga salmon bagus. Salmon. Dia salmonella. Nah di situ gue langsung mikir, oh gila ini nggak boleh telur dimakan mentah. Ternyata emang bener banyak studinya telur nggak boleh dimakan mentah. Tapi kan kalau di tukang jamu Ya tukang jamu beda lagi bro. Gue nggak tahu ya gimana caranya. Cuman pokoknya telur memang nggak bisa dimakan mentah. Dan tadi gue bilang
ini mah bakal gue stitch lagi nih. Nah terus gue tanya, ini konten kapan? Konten dia lama bang. Oh kalau konten dia lama gue nggak mau nge-stitch. Karena apaan? Pendukung ini orang ini gobloknya ini luar biasa, setengah mati nggak ada obatnya. Ya, karena apa? Kan setiap bahasan dia ini kita lurusin, dia selalu ngomong kalau nggak nyenggol nggak makan, kalau nggak nyenggol nggak rame. Jancuk, gue nggak nyari rame anjir, gue cuman mau ngelurusin doang gitu loh. Kalau lu mau makan telur, oh iya takutnya anak-anak kecil yang penonton dia tiba-tiba di kulkas makan lagi, gitu kan. Waduh. Nah itu di situ makanya pas gue bilang kalau ini konten baru nih pasti gue stitch lagi. Ini karena ini konten lama, karena kalau gue nge-stitch konten lama takutnya gue dikira cari-cari kesalahannya. Orang, iya benar. Iya gitu. Jadi oke lah gue skip. Jadi untuk yang nonton ya, lo jangan makan telur mentah goblok. Lo matengin itu kan bisa didadar, bisa diceplok. Pasteurisasi aman nggak? Pasteurisasi aman. Itu apa sih prosesnya bro? Jadi pasteurisasi itu dimasak dengan suhu rendah. Tapi dia nggak diem. Itu kalau pasteuris. Jadi gini, kalau telur pasteurisasi gua itu dia dimasak dengan suhu rendah, cuman dia terus dalam keadaan bergerak. Dan di situ ada ini juga, ada apa untuk ngebunuh bakteri itu disetrum juga. Salmonnya disetrum? Kan salmonella. Telurnya itu disetrum juga gitu. Nah, jadi itu untuk matiin bakteri yang ada di situ. Dan itu terbukti banget works gitu. Jadi pas telur ini sesudah dipasteurisasi, ketika keluar dites, itu bakterinya udah nggak ada, udah mati semua. Gitu. Namanya pasteurisasi. Iya, tapi kalau lo makan langsung, ya itu lo goblok itu aja. Iya sih. Ya kecuali sashimi ya, kan langsung. Loh, sashimi juga ada grade-nya, lu jangan salah lu. Oh iya. Lu emosi banget ngomong sashimi. Iya, ntar bocah tiba-tiba ke Superindo ya kan? Oh enggak, maksudnya beli salmon ke Sushi Teh lah ya. Enggak bro, Sushi Teh mahal banget. Iya. Tiba-tiba beli salmon langsung dimakan. Salmon juga ada grade-nya ya, ada grade sashimi. Oh yang bisa, salmon itu ada yang bisa dibikin sashiminya. Iya, dimakan mentah, ada yang harus dimasak dulu. Gitu. Tadi nyampe mana gitu ya sebelum ini ya? Sampai mana ya? Telur, kok bisa? Enggak. Itu hero. Oh iya, hero. Nah kayak gitu, jadi mungkin sosok-sosok yang mau membenarkan apa yang tidak benar jadi terkumpul menjadi satu. Kayak gitu. Yang suka mengkritik yang agak miss gitu. Atau suka meledek kesalahan tersebut berkumpul jadi satu. Tapi pun lama-lama kalau kalian kalau dikumpul kan pengikutnya banyak banget tuh. Akan juga bisa tahu kan bro, oh ternyata dia sampah ya gitu. Ya udah tahu sih, cuman namanya orang muka tembok emang rada lain bro ini orang ini. Iya sih. Iya. Karena dia udah dapat fame soalnya. Iya, jadi kayak ngerasa ya yang gak setuju sama gue itu ya lu bego, yang ngeritik sama gue itu lu mau pansos gitu. Dan disclaimer ya, gue nggak ngikut kubu. Gue nggak ngikut kubu hero lah, villain lah. Enggak, gue cuman ibaratnya ya gue cuman ngeritik aja. Terus nggak ngarep buat rame nggak rame ya gue lempar aja, abis itu udah gue nggak gimana lagi gitu. Kalau si Andreas kan kontennya kan mikir gue jujur gue emang gue cari views, gue cari followers karena emang gue punya tujuan gimana gue bisa bantu orang kurus banyak-banyaknya. Yes. Jadi ya ada KPI numbers gue. Yes. Nah kalau gue kan enggak, gue kan ini orang ngaco nih. Ya udah, kalau beneran ngaco yang gue pikirnya ini orang ngaco beneran nggak? Ya kalau ini orang ngaco beneran dan harus gua harus gua lurusin, ya gua lurusin. Biasanya video dia itu ya, gua lihat dulu. Nih video yang mau gua stitch, gua lihat dulu nih komen-komennya. Kayak gimana? Nih kalau banyak yang agree sama dia ya kan, ya udah langsung aja gua stitch. Kalau cuman kayak satir bro, satir ya gimana ya, maksudnya kayak ya kayak komika deh, kan banyak satirnya tuh. Enggak lah, itu mah enggak gua stitch. Yang itu kan banyak juga sebenarnya yang dia push up di mana aja. Dia itu kan itu nggak gue stitch. Gue nggak permasalahin itunya sih sebenarnya. Gue cuma permasalahin hal-hal yang krusial kayak bulking sampai muntah, terus pakai baju compression. Oh, kok soal ideologi mah enggak. Iya, kalau soal ideologi kan gue enggak bro. Kayak si apa? Peter juga kan gue ngelihat dia gue ngelihat konten pertama kali gue ngelihat kontennya dia itu dia pakai singlet. Padang bukan? Iya, Padang. Maksudnya? Parodinya si King.
Padang makan nasi. Kalau gue tuh nggak tahu itu parodi. Awal gue ngeliat tuh di situ. Lu makan nasi Padang pakai singlet doang? Bukan, jadi gini. Jadi ada sebuah konten nih, konten raja kita. Kita enggak kita loh. Kan dia, raja kita mah bonbon. kan rajanya cuma satu. Nah, jangan ya. Nah, konten sang raja ini dia bikin kalau makan nasi Padang gitu. Lu makannya tuh jangan terlalu banyak sih minyaknya. Kuahnya. Nah, kalau gua kan kebetulan memang alirannya mau membantuin orang kurus bisa naikin BB nih. Gua nggak ngomongin sehat atau tidak sehat ya. Oke. Gua cuma yang penting orang kurus bisa naikin BB. Ya gua bilang, lu sikat kuah sikat aja, nasi juga lu banyakin aja. Tunjang mah sikat aja. Yang penting lu happy dulu ngejalaninnya, lu bisa naikin BB. Dan gua kemasnya dengan lagu dia, dengan gaya dia. Nah, ya kalau di situ gua nggak tahu dia lagi parodi. Cuman gua lihat dari konten itu, gua ngelihat nggak ada yang salah sama nih orang. Seandainya kontennya itu salah, ada perspektif atau banyak perspektif yang masih membenarkan si Peter ini di konten itu. Gitu kan di sini kan perspektifnya si Peter ini kan untuk orang yang nol mau naikin BB. Bukannya dia juga sama-sama mau naikin BB apa bedanya gue bahkan iya kan dia sama-sama. Ini ada yang menarik banget nih, kata-kata kuncinya lumayan mirip. Gue juga punya kata-kata kunci. Kata-kata kunci dia adalah menaikkan massa otot 10 kilo 3 bulan. Dengar ya, massa otot 10 kilo 3 bulan. 10 kilo 3 bulan mah massa otot. Lo jangan gitu. Lo jalan sendiri, bro. Iya lo bikin malu aja. Nah, sebenarnya kata kunci gue juga sama. Menaikkan berat badan 10 kilo 3 bulan. Yang satu massa otot, yang satu berat badan. Mirip kan? Cuma dari sana itu sebenarnya adalah perbedaan yang sangat mendasar. Gue mau bantuin orang kurus gimana pun caranya dia bisa naikin BB dulu, supaya dia bisa jadi lebih pede. Entah massa otot, entah lemak yang naik, udah nggak apa-apa, yang penting dia lebih berisi. Kata kunci yang satunya lagi adalah massa otot 10 kilo gitu. Nah, mungkin di sana yang menjadi problemnya. Iya, dan di situ gue nggak stitch video dia loh. Gue stitch video dia pertama tuh yang muntah. Oh iya. Karena di video dia yang 10 kilo dalam waktu 3 bulan itu yang kontra tuh udah banyak. Makanya kan gue udah bilang, ketika gue mau nge-stitch satu video, gue ngeliat komennya dulu. Komennya udah banyak yang hujat nih, ya kan? Wah lu bla 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 bla. Oke, gue udah nggak perlu lagi. Nah, kenapa gue stitch yang muntah? Karena apaan? Banyak bocil-bocil yang setuju. Hah? Iya, banyak bocil-bocil yang setuju. Kan itu kan dia kan kontennya kan dikit-dikit susu. Karena dia muntah jadi minum susu. Iya, kacang ijo dikasih susu gitu. Jadi semuanya tuh dia makan pun campur susu kan. Nah, di situ baru gue share karena di komennya dia itu ada banyak bocil-bocil tuh yang setuju. Makanya gue bilang, oh ini nggak bisa didiemin nih. Tapi kalau dia udah dihujat duluan, kayak compression gue duluan itu. Yang apa sih? Gue kekurangan baju compression. Kayak yang dry fit Nike gitu. Iya bro. Kenapa bro? Iya. Nah, itu menurut gue ya nggak jelas aja. Karena apa? Itu kan cuman baju. Masalah recovery pembentukan otot. Loh, siapa tahu dia pakai baju compression terus diurut. Ya, kan recovery. Nggak ada diurut. Pakai baju compression. Ya nggak ada diurut pakai baju anjir. Lo emang diurut pakai baju? Enggak. Nah, bawah juga enggak. Tuh kan, lo ya. Gua bisa di bawah, bukan itu. Iya, jadi ketika ada orang yang dia bikin lelucon nih ya kan. Malah waktu itu ada juga tuh si VJ. Bang, lihat ini bang. Gitu kan, gue langsung bilang, udah gue stitch itu, mantap bang, mantap. Ini tapi ini gue baru tahu baju compression itu bisa bikin recovery gitu. Iya, bisa bikin recovery, bisa apa namanya, ini kata dia. Iya, mencegah cedera gitu kan. Oh, baju compression mencegah cedera? Iya, lu mencegah cedera belum gitu. Deadlift aja, lu kecengklak bukan cengklak aja. Nah, makanya bro, itu di situ kan banyak hal yang sebenarnya harus diluruskan. Sebenarnya, kenapa gue bilang itu banyak yang harus diluruskan? Banyak orang yang menjual baju compression tapi nggak pernah ngomong begitu. Iya. Gitu. Ya ibaratnya lu Nervous compression, ya kan? Yang satu lagi tuh nih yang gue pakai apa ya? Cornation. Cornation juga compression. Tapi dia nggak pernah overclaim kalau apa namanya bajunya dia tuh bisa kayak gitu. Tapi setahu gue kalau menaik baju compression di olahraga itu kan membuat tubuh lebih warm ya. Yes. Karena kalau olahraga itu kan apalagi kalau yang kayak rugby, kayak football itu kan lari berhenti. Yeah. Nah itu biar badannya anget terus. Jadi dalam kondisi dia siap
geber lari Iya, lagi. memang bro, kalau untuk dari segi studinya memang ada. Cuman memakai baju itu atau tidak memakai baju itu paling nggak sampai 5% bro manfaatnya, ngerti gak lo? Jadi itu tuh ya dibikin sedemikian rupa untuk dagang, untuk jualan. Makanya gue sebut ini orang ini bukan king beneran, bukan mau menginfluence beneran, bukan, ini orang hamba endorse. Makanya gue udah bilang di situ, ini orang ini cuma hamba endorse sampai akhirnya tuh ketika ini orang udah mau sampai ujung, ya kan, orang tuh udah pada tahu, oh lu larinya mas sebenarnya ke sini, gitu. Iya, cuman mungkin cara orang ini bikin konten itu adalah dengan biar viral dulu kali bro. Enggak juga sih kalau gue bilang, otaknya nggak sampai situ sih. Jadi maksudnya cuma blunder, pure blunder gitu. Pure blunder, ya nggak? Lu Maksudnya- jangan banyak diem dong. Mungkin ya. Iya, ntar kita yang diserang. Iya. Kalau gue ngelihatnya, jujur gue itu Menurut lu blunder? Gue kasihan. Oh kasihan malah. Gue udah sampai di tahap gue kasihan jujur. Walaupun gue akan tetap nyenggol ya, cuma gue kasihan. Jadi kasihan gimana itu maksudnya? Enggak, gue kasihan. Kayak misalnya dia pernah ada 3 minggu nggak posting. Gue khawatir. Tim gue kan riset kan semua fitness influencer. Ini orang nggak posting wah kenapa ya dia sakit? Siapa tahu pulang apa kampung. depresi? Nah bisa juga. Dia pulang kampung nggak posting, orang sinyalnya jelek. Cuma beneran gue udah sampai di tahap tuh kasihan, dan pokoknya udah kasihan lah. Karena ini kenapa ya blunder mulu? Gue sampai tanya, ada sebuah brand yang gue kenal juga, gue tanya, ini lu kasih briefnya, lu paksa dia ngomong kayak gitu, apa dia ngomong sendiri? Kata si brand ya, kita nggak maksa influencer kita atau orang yang kita endorse buat bikin konten seperti ini kok. Gitu. Apa sesuai skrip atau gimana Enggak, gitu? jadi nggak dipaksa sama si brand tersebut. Ini yang mengenai baju lah. Tipis-tipis aja, gue nggak sebut merek, cuma gue tipis itunya. Jadi bisa jadi kesalahan blundernya itu di timnya atau di dia pribadi gitu lah. Nah tapi gue kasihan juga karena bertubi-tubi kesalahannya. Baru kasus salaman yang sebenarnya itu nggak terlalu besar masalahnya ya. Digoreng. Terus ada kasus lain lagi kan adalah si unfollow. Hah? Nah itu gue nggak tahu tuh. Ada lagi kasus unfollow lah, pokoknya gara-gara ada orang netral main nama kita dan unfollow. Terus ada kasus lagi klarifikasinya aja kena lagi serang. Terus ada lagi yang paling terakhir adalah telur dan compression gitu. Nah yang paling gue kasihan adalah menurut gue juga, kalian nih yang nonton, menurut gue jangan sampai separah itulah. Separah itu tuh apa? Jangan sampai video lama-lama dia lu bawa-bawa sampai keluarganya, Ya, sampai itu nggak pacarnya. boleh. Jangan kayak gitu lu. Itu nggak boleh, itu nggak boleh lah. Iya, maksud gue sampai tahap kasihan karena orang yang nggak suka sampai dia sampai ngebawa video-video lama. Menurut gue jangan sampai ke sana. Iya, itu koreksi yang salah aja gitu loh, atau parodiin yang salah. Iya. Makanya gue juga nggak pernah kepancing kan setiap kali ada stage itu kan kepancing, melet-melet bang, ini bang, gimana? Gue nggak pernah ladenin gitu. Karena memang niat gue itu bukan untuk ngejatuhin ibaratnya pribadinya, gue ngegoblok-goblokin nih orang supaya nih orang bisa mikir gitu. Karena kan gue udah bilang waktu itu, masalah goblok itu cuma masalah sementara. Iya, Di 1-2 postingan ini kita goblok, ya kan, di postingan ketiga keempat kita bisa jadi lebih pintar gitu. Iya betul. Karena lu mau belajar. Iya, karena mau belajar. Tapi kalau ini orang nggak mau dengar, ya dia akan terus goblok gitu loh. Makanya kalau dibilang goblok sama orang, nggak usah baper. Kalau gue dibilang goblok sama orang, nggak usah baper. Mikir. Iya, karena apa? Ya contoh nih, misalnya nih, kayak gue suka main ke komunitas. Sekarang gue balik lagi ke komunitas gue yang lama, main game. Gue balik lagi ke komunitas game gue dan gue banyak nanya. Di situ ya pasti gue goblok. Sorry ya bang, nanya mulu. Kan gitu. Semua orang kan pasti ada di fase itu. Itu pasti lu ketemu canggih versi tuanya dong. Iya, gitu. Lu jangan gitu lah. Lu ngapain di situ? Di situ dah itu. Iya. Iya, karena kan gue kan ya nggak ada orang yang bisa pintar di semua bidang kan. Iya betul. Gitu. Kita ketemu dokter juga digoblok-goblok. Sama, digoblok-goblokin lah. Next lu mau bikin apa bro? Next gue mau gue pengen iseng-iseng sih, gue pengen iseng-iseng ambil certification di nutrition. Wih. Iseng aja, ini pas karena kebetulan ngomong goblok kan. Nggak, gue aja masih merasa goblok ya. Jadi harus belajar. Walaupun secara praktek mungkin ilmu dasar gue, ilmu simple gue yang by pengalaman membantu ratusan. By research. Gue nggak bayar, gue riset bukan diri riset sendiri proper lah. Riset diri sendiri dan orang sekitar, bantu 100 atau ribuan orang gitu udah berhasil naikin BB lewat komunitas, lewat online juga gitu.
Cuma gue tetap merasa kayak biar lebih proper, gue mau ambil certification nutrition gitu. Walaupun sebenarnya gue bukan full time ya, gue nggak full time loh di fitness industry ini. Lu ada kerjaan sampingan. Gue ada kerjaan real justru fitness dan main-main kayak gini adalah sampingan gitu. Tapi kan trafficnya enakan di sini. Jangan ngomong begitu. Oh, iya. Panggilannya lah, Iya. gue lebih ngerasa lebih panggilan di sini karena dari dulu gitu emang gue ngerasa terpanggil. Belum pernah dapat duit ratusan sampai miliaran dari fitness, ngomongnya begini. Dulu Aldo juga begitu. Aldo yang jual bumbu. Ya udah, Heeh. ya udah besok gue jualan suplemen. Tadi jual bumbu juga. Oh iya. Bumbu yang buat bikin gendut. Kalau Aldo kan buat ngurusin. Kalau dia buat Bumbu gemuk, gemukin. bumbu gemuk kan kebetulan. 3 bulan 10 kilo mas otot, bumbu gemuk. Ada nih. Tuh. Lewat kolong emang lewat kolong. Aduh kayaknya aus mulu nih. Tahu Bon, lu udah mau sejam nggak lu keluarin Bon? Bon, Kok bisa gitu sih lu Bon? Udah kode mulu. Tahu, aduh. Malah duduk. Waduh. Nah, ini namanya temulawak dengan kearifan internasional. Custom. Oh, enggak. Aduh. Temu lawak custom ini. Lagi. Dia mainnya tipis-tipis. Custom biaya cukai maksudnya kan? Tenang, ini udah lolos. Nih, es jeruk nih bang. Ini iya. Bukan. Mangga, no. Boleh gue lihat ya? Boleh dong. Boleh. Oh, Amino. Amino, temennya Aminah. Aduh, seger. Enak cuy. Enak ya, ada dingin-dinginnya gitu. FA tuh apa sih? Merek apa FA? Eva? FA. Oh, FA dia satu brand dengan Java ya bro ya? Satu pabrik ya? Ntar lu gue mikir. Fitness Authority. Tuh, enggak, FA satu brand sama ini sama Angel Dust. Iya. Baru denger gue FA. Ya. Cuma enak. Ini baru dengar. Kevin Levron aja gue tahu. Cuma gue nggak tahu susunya Kevin Levron. Tapi Kevin Levron tahu Tahu lagunya. lagunya. Oh. Yang kalau di TikTok trennya tuh orang lagi latihan shoulder pakai lagu itu. Oh iya gitu. betul ya. Karena dia shouldernya keren banget. Tapi nggak pernah Mister Olympia. Kesantet. Apa sih dia pernah menangnya tuh? Dia. Oh nggak pernah juara satu ya? Nggak. Ya, Uncrowded King. Karena dulu hampir 2002 mau juara satu, Ronnie Coleman-nya nggak kalah gitu. Katanya dia mendisklaimer kalau dia tuh harusnya juara. Biasa lah gitu. Enggak lah, karena kalau masalah Kevin Levron, industrinya masih belum menghendaki dia menjadi Mr. Olympia. Iya. Itu aja sih Itu sebenarnya. aja sih. Jadi kalau ngomongin senioran dia sama Ronnie Coleman, justru Kevin Levron maju duluan. Ronnie tuh kalah terus. Akhirnya ketemu dia, dikasih advice sama Kevin Levron, akhirnya juara-juara terus. Makanya gue nunggu ketemu dia nih. Oktober nanti dia datang. Tuh. Eventnya apa? Kesini. Emang lu bisa? Bisa aja sih. Bisa aja Emang kita lu bisa pakai ngomongnya? translator ya. Mister. Iya. Nah ini nih, gue kemarin ngeliat konten dia latihan bareng orang gede-gede banget tuh, kayak siapa? OTW Superman sama Zeus. Nah, itu Zeus itu gue juga baru ketemu waktu itu ya. Itu anak muda gede banget bro, tingginya 190 ada ya? Lebih tinggi dari lu kan? Jauh lebih tinggi dari Gary juga. Iya tinggi bro. Wih, gue hampir sama Bang Bo, hampir sama. Sama Abang Daeng. Nah iya. Itu frame Umur 20 tahun deh. Iya. Jadi gue baru lihat orang yang frame-nya kayak orang luar itu. Yes. Bener. Genetiknya bagus banget. Bagus banget. Dia kalau mau serius di klasik sih main fitness juga keren bro badannya. Secara ekonomi jadi menurut gua sih dia itu make sense ya. Maksudnya secara ekonomi dia aman dan latihan juga kan udah lumayan lama, makanya badannya segede itu. Coba gua nggak tahu juga, gua nggak ngerti dia udah masuk apa belum. Iya, satu alma mater sama gua di UPH. Oh. Uang papa habis. Orang nggak ada yang percaya ya? Baru 20 tahun ya? Iya. Badan kayak gitu. Dia bench press-nya berapa berat juga ya? Yang 180 apa? Nah, dia latihannya tuh power building. Jadi badannya masih bagus, terus kuat. Betul, dia weighted pull up aja
70 kilo dapet, gua aja udah nggak dapet sekarang nih. Iya. Lebar bu badannya. Udah tinggi lagi. Terus juga dia biceps curl kemarin tuh ngadu, gua lupa pakai berapa, inget nggak biceps? Cepet. 50-50 ya? 50-50 ya? 50-50. Berapa kali dia? 2 atau 3 kali. Dapat 1 apa 2 deh pokoknya. Makanya maksudnya powernya juga ada gitu. Ya pasti kuat itu. Kuat lah, tinggi, gede, pasti power ada. Lebih tinggi dari Bang Bowo. Cuma jujur pertama kali ngeliat aja gue bingung nih orang pakai apa enggak ya gitu. Badannya bagus banget gitu. Gua sih nggak ngelihat dia kayak pakai malah ya. Malah justru kayak masih raw banget. Nah, mungkin lu bisa ajarin Bang, kayak orang yang awam kayak gue yang nggak pernah nyentuh sama sekali gitu. Gimana sih cara bedainnya, cara taunya orang pakai apa enggak? Pertama kalau kayak ini kita ngomongin Jessidon ya. Ya. Kalau gua lihat nih dari gua kadang ngeliat langsung dan gua ngeliat beberapa orang yang emang user lama gitu, badan dia nggak sekeras itu bro. Kalau yang gua ketemu ya, dia lean, terus shape-nya juga dapet, tapi heart-nya biasa aja. Kalau heart biasa aja orang natural pun masih bisa. Iya. Sorry. Gede, kering, natural, menurut gua mitos. Gede, kering, natural, menurut gua mitos. Tapi gede, soft, cuman frame aja, ibaratnya muscular frame lah ya. Masih bisa. Masih bisa. Kecuali waktu itu kalau gua ngeliat dia gue liat waktu itu karena gue liat forearmnya doang kan, gue liat forearm, iya masih biasa. Oke. Kalau udah urat semua kayak tahu-tahu badan kayak Sam Sulek gitu, wah set dah umur 20 juga. Iya. Udah pakai juga gitu. David Latt deh paling basic kita. David Latt, Neti, achievable gak? David Latt ya. David Latt achievable sih. Iya sih masih Buat bisa. Neti masih achievable ya? Masih bisa. Cuman memang lu harus Super dedikasinya lah. ya, dedikasi. Iya. Sebenarnya dedikasi orang yang untuk bikin badan itu makan. Betul. Iya, lu harus sediain daging merah, Iya. ya kan, salmon. Ibaratnya makanan-makanan yang kandungan nutrisinya itu tebel-tebel banget kayak salmon, daging merah, ya kan. Ya lu pasti bisa. Kalau gue ngomongin ini di kacamata binaraga yang gue lihat nih, setiap generasi itu ada jagoannya kan. Ya dari tahun 80 ada si Anu, tahun 90 ada si Anu, ke tahun 2000-an yang gue tahu ya karena gue hidup di tahun 2000-an awal di binaraga, maksudnya gue ngelihat tahu-tahu ada yang nongol 1 nama 2 nama yang kayaknya frame-nya tuh keren banget, terus dengan ketipisan kulit yang udah kayak tisu, terus juga dengan muskularnya yang freak. Itu pas nongol emang wah. Tapi kalau atlet itu dia mau bertahan di binaraga sampai tua dan dengan kondisi gitu terus, banyak yang akan dikorbankan. Yaitu ya badannya dia sendiri. Lama-lama gino, lama-lama botak, gitu. Lama-lama nggak bangun, shutdown. Iya, gitu. Terus lama-lama mungkin juga nggak ada keturunan. Iya, bisa jadi gitu. Terus lama-lama juga ya harga yang harus lu bayar untuk badan stay freak all year itu mahal banget sih. Nggak worth it sih. Nggak worth it. Gua aja nggak sanggup. Iya. Makanya udah nikmatin lah, gue udah dapat badan yang gue mau sekarang. Udah makan bebas saya lah kita. Loh iya, karena gini loh, kita kan punya goals kan yang berbeda-beda. Iya. Ya kan, dulu goals lu tuh naikin berat badan. Jadi lu makan apa aja. Ya kan, dan ketika lu makan apa aja, berat badan lu naik, tapi mungkin gak sehat. Nah sekarang lu udah dapat berat badan lu naik, lu pengen lebih berbentuk, ya lu lebih ngejaga makan lu, lebih prioritasin protein. Terus ketika lu memprioritaskan protein, ya mungkin nanti ketika lu udah nambah umur, lu udah masuk pala 3 atau pala 4, lu lebih memprioritaskan kesehatan lu. Tadinya lu minum, lu jadi nggak minum alkohol. Sebenarnya kan goals orang kan berbeda-beda. Kita mau kemana gitu kan. Sekarang umur berapa bro? Gua masih muda ya? Ya lumayan rada banyak kali sama kita ya. Nggak banyak banget sih kayaknya. Ya udah kelahiran tahun berapa? 95. Ini gue padahal nggak mau spill loh di sosmed. Gue bercandanya 40 mulu. Kan gue udah bilang bro. Sebenarnya sebenarnya gini bro. Apa namanya, dari sekian banyak senior, cuman kita bro yang mau ngajak anak-anak muda kalau kita sebut ya untuk ngobrol.
untuk ngobrol, untuk cerita dong lo gitu kan. Lo bisa, karena menurut gua orang yang dipanggil di sini itu orang yang sudah berhasil. Iya, udah. Berhasil di goalsnya sendiri ya, bukannya harus atlet, bukannya harus kayak gimana. Nggak perlu. Lo punya impact tersendiri, makanya ceritain dong. Dan sekarang orang nge-gym itu bukan mau jadi atlet. Yes. Iya. Benar. Orang udah taunya udah selain pengen sehat, kedua emang goals pribadi, Iya. ketiga sosial. Pengen Yes. keren, Ya. pengen lebih pede, pengen Ya. jadi Geriano. Ya. Iya, anak muda banyak loh pengen jadi Geriano. Oh gitu. Ya kalau Geriano nggak apa-apa sih, namanya dia Geriano, orang sebuah sosok. Ada yang jadi Toji. Toji apaan? Gue juga bikin tuh konten gitu tuh. Iya, mau jadi Toji. jadi Toji. Oh, kayak anime gitu. Betul. Nih, jadi tips lagi nih Bang ya. Iya. Biar konten naik, Hah? itu anak-anak TikTok tuh suka main namanya Anime. anime, manga, dan sekarang ada versi Jepang namanya manhwa, versi Korea, Manghwang. manhwa. Manhwa. Nah, Manhwa. itu juga teknik tuh buat kalau misalnya kayak gitu supaya naik kontennya. Membentuk badan seperti anime, Ya. membentuk badan seperti manga, seperti manhwa. Enggak, gitu. gue terus terang ya, gue orangnya, gue wibu, gue suka fiksi, baca fiksi, nonton fiksi, makanya kan gue suka action figure, baca manga, makanya ada One Piece, ada apa semua segala macam. Itu Jepang semua. Ada, ya pokoknya fiksi lah semua kan. Ya, tapi gue nggak pernah kepikiran gue mau jadi kayak mereka anjir. Tapi Jadi kok Toji gitu. anak-anak nih jadi Toji, singlet apa namanya, baju ketat yang warna Hitam, hitam, betul. Celana laku, gombrong. anjir, Iya. celana Kalau gombrong. Oh, berarti singlet putih lu sama celana jeans lu itu terinspirasi sama anime? Kalau gua enggak, gua kebetulan itu emang gua mau ngonten waktu itu awal mulanya, baju gua habis, gua beli di Alfamart. Sesimpel itu. Awal mulanya singlet putih gua kayak gitu. Terus tiap kali gua mau ngonten, kalau baju gua lagi di laundry, ya udah gua ke Alfamart Indomaret. Oh, lu banyak singlet dong berarti kalau sekali ngonten beli. Ya kalau lagi dicuci di laundry, dan kan murah cuma 30.000. Tuh, cucinya aja di laundry, bro. Iya. Dia punya laundry, dia ngomong gitu. Nah, apa sih namanya? Nah itu juga dari sana baru ada yang mirip-miripin. Bang, lu mirip anime ini. Bang, lu mirip komik ini. Dari sana gua ngeliat, oke ini adalah sebuah teknik juga nih yang bisa dipakai untuk menaikkan konten. Banyak orang yang ternyata suka atau ingin membentuk badan seperti karakter fiksi. Ya. Tapi memang benar kalau kayak waktu itu sempat banget naik awal ya, Captain America tuh. Betul. Wah, zaman orang dulu. tuh pengen tuh mau nge-gym, badan gue tuh kayak Captain America. Gua gitu bang, Ya. Nah, Amerika kan nggak natural. Ya, CGI. ya itu Bukan, nggak kan dia disuntik gitu kan? Dia dicelentangin. lo yang pertama ngomongin natural nggak natural di sini ya, lo ya. Apaan? Ntar lu disangka kalau gua nyautin sangka nyenggol Oh, lagi. ini kan ngomongin Captain America di film ya guys. Di film kalau kalian lihat ya kan dia bangkreng tuh, kayak bangkreng. Cungkring. Kurus cungkring. Terus dia mau masuk TNI apa Amerika tuh Ya. nggak lolos karena Ya. kekurusan, cuman dia Ya, jiwanya berani ya, gitu kan. dia mengajukan diri menjadi mau ngikut project Super Soldier kan. Akhirnya ketemu Diracik. dokter, Iya. diracik. Cycle. Nah iya itu kan agak Cycle. natural. Iya. Tapi nggak ada yang hujat dia. Kenapa? Nggak ada. Anjir, gue lagi udah tahan gitu. Nah, apa? Ketika Captain America udah selesai, muncullah si Chris Hemsworth. Ya. Oh, Thor. Pakai baju Iya, sleeveless, iya. muter-muterin ini kan, wah, gue pengen gue pengen dia. Gitu. Oh, Jadi asli tinggi banget itu. iya, jadi sebenarnya masalah kayak gitu-gitu sebenarnya gue nggak masalah. Kayak cuman sekarang kok ke kartun itu yang gue bingung gitu. Sekarang kok ke Toji anjir. Jadi orang Itu nggak ke Dragon Ball. itu- Udah lewat. Udah lewat Iya. ya. Jadi Goku tuh udah lewat pasnya. Tapi menurut gue Goku sih unreal sih, nggak achievable. Oh yang udah Sanya Super. Enggak, dia rambutnya masih jabrik hitam aja nggak achievable. Oh iya. Gitu. Tapi kalau Toji masih achievable gitu. Baju-baju Toji itu yang sering dipakai sama Gary sebenarnya. Oh itu. Celana ngatung, ini celana-celana yang kayak gini nih yang gue pakai sekarang. Ya itu yang sering dipakai buat jadi Toji. Itu. Nah, itu makanya gue sering lihat nih anak-anak ini nih sekarang lucu-lucu gitu. Gue sering merhatiin mereka ini kan, oh begini ya, dulu di zaman gue ini nggak begini nih. Gitu, di zaman kita mah nggak ada bro, kita mikir-mikir ke situ nggak ada. Mikir dulu gue sekolah doang mikir. Enggak. Anjay. Ujung-ujungnya tuh kalau kita mikir apa sih? Arnold.
Oh iya, ya kan? iya. Olympia, Iya. Ronnie Coleman. Kalau sekarang mau jadi kartun, uniknya kayak gitu. Iya, kalau sekarang ke kartun, Bro. Oh, gitu. Gitu, iya. Itu Pernah nggak lu makanya pakai unik. singlet itu ke mall? Sering. Ah, yang bener bro. Sering. Kok nggak ada videonya? Kebetulan apa? Ada beberapa. Ada Kok ada ya? Ada beberapa. Ke klub aja gue pakai. Singlet putih itu? Iya. Terakhir itu yang ngumpul-ngumpul pakai singlet itu. Cuman gelap kali ya? Nggak dingin apa? Iya. Enggak sih. Jadinya dikit-dikit. Kan hangat, minum jamu. Wah, anjir. Kalau gue udah tolak angin mulu sih. Ya, apa minyak angin. Wah, gila. Cuma gitu sih, itu fenomena yang unik juga yang orang sekarang sampai mau jadi kartun, dan juga banyak kayak kartun-kartun Korea tuh yang orang mau jadi si kartun-kartun Korea itu. Sampai gue gunakan beberapa kali di konten untuk bisa naik ya algoritmanya. Gue bilang kayak ini badan kayak misalnya siapa? Vasco badan kayak siapa lagi? tuh? Ada Vasco Kalau yang- karakter komik, tapi kebetulan mirip sama dia. Dia nggak nyadar. Sampai mukanya juga. Mukanya mirip, Bajunya, tatonya gitu. Semuanya mirip. Nah, menurut gua itu penting sih, kita sebagai misalnya yang udah generasi yang lebih duluan ada gitu dan sekarang ada generasi baru, kita harus bisa adapt menurut gua sih Bang. Maksudnya kita harus tahu apa yang ada di market. Kalau kita nggak tahu, ya kita kolaborasi lah sama anak muda gitu. Iya betul. Makanya gua sampai pakai tim juga, hire tim yang umurnya masih 19 tahun. Karena mereka pasti yang lebih ngerti di sosmed, di TikTok. Iya. Jadi gaya bahasa gue bisa gue sesuaikan dengan mereka. Gitu sih. Iya cukup menarik ya di anak-anak muda sekarang bro ya. Iya. Gue juga baru tahu nih kalau orang pengen jadi anime. Gue aja nggak tahu Bang, itu tim gue yang ngasih tahu. Coba bikin konten kayak gini, jadi kartun ini gitu. Ada ide juga sih beberapa. Ini kan bisa jadi Bang lu bisa jadi giant Bang. nyanyi dong gua. Dia Suneo-nya nih. Aduh guys, itu jadi emang dari tingkatan fitness influencer sendiri kita bisa lihat ya, ada yang sama kayak yang kita bahas sama si apa dokter lagi Rega. Ada emang konten yang lu mau ngelihat handphone edukasi tiap hari. Ada yang kita buka handphone pagi-pagi emang ada yang mau dengar receh-receh, ada yang mau kayak gua pagi-pagi buka marketplace kan, langsung ke Facebook gitu. Ada yang pagi-pagi mungkin kayak lu yang udah apa, yang orang-orang anak-anak muda sekarang hangoutnya kayak gimana, lifestyle-nya, bajunya mungkin, dan lu akan semua kalau lu di copy anak-anak kecil gitu nggak masalah, baju lu, gaya lu gitu. Nggak masalah sih. Kalau mau diparodiin disenggol juga gue nggak masalah. Ya emang udah open minded sih ya. Iya. Jadi nggak akan. Umur mungkin. Oh, ya itulah guys. Jadinya juga kita sendiri yang tahu konten apa yang pas buat kita. Dan kalau kalian emang suka sama orang, kayak kan belakang ini ada award nih bro. Iya. Nah, lu masuk ya kok nggak salah ya? Masuk, gue bingung loh. Oh iya hebat. Soalnya anaknya dia sering gue senggol gitu. Gue ngerokok juga, kaki gue chicken juga, mabuk juga. Iya, mungkin lu mau kan mau dirangkul. Oh iya, enggak. Lu berarti lu ada apa? Ada kemungkinan lu bakal kerja bareng sama mereka. Belum. Sudah dilirik lah. Iya. Dilirik udah dari awal-awal gue bikin cara bisa gemuk. Oh, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, kayak gini loh. Sebenarnya kalau lo dilirik nggak apa-apa, namanya opportunity kan. Iya. Cuman ya jangan sampai lo yang disetir sama tuh brand. Jangan sampai personal branding seorang Peter jadi sampah cuman karena lu sign kontrak gitu. Tuh guys, kontrak nggak masalah karena namanya hidup butuh makan. Bener nggak masalah kok, bener. Kayak jangankan apa namanya lu ya yang orang luar ya, piti-piti gue sendiri aja. Dia ada yang beberapa ditawarin. Saya bilang nggak apa-apa, terima aja. Saya bilang cuman lu harus lihat dulu skripnya, QOL-nya itu gimana. Jangan sampai kalau lu di sini overclaim lu gue buang lu. Oh iya Pak, siap-siap, nggak apa-apa kok. Kan siapa tahu orang kayak lu di kontrak, lu bisa memberikan sesuatu yang lebih baik. Dengan adanya lu di tim yang itu, lu bisa memberikan kayak impact yang baik lah, yang lebih baik. Nah itu dia makanya kenapa tadi gue bilang, gue sambung omongan gue tadi, kalau Peter berarti dia masuk ke salah satu fitness influencer ya. Yeah. Nah berarti bener kan, lu menginfluence orang gitu. Suka atau nggak suka, ya sedikit banyak
orang udah ada yang lu ngomong apa ya mungkin wah anjir gue bener apa yang dibilang Peter ya gitu, ya nggak? Jadi emang lu sendiri harus juga lebih wise, lebih tahu. Oke, gue harus kemana, gue harus ngapain. Nah itu lu yang tahu sih. Ya itu thank you banget nih lu udah mau hadir di. Thank you bang. Dalam 2 jam perjalanan lu ya. Jauh banget. Jauh. Salah exit tol pula. Cuma seneng lah, maksudnya gue seneng emang kalau bisa ngumpul kayak gini. Iya. Yang lain juga seneng. Juga. Silaturahmi lah. Waduh, bagus banget ini. Emang kalau silaturahmi itu membuka pintu rezeki dan rezeki. Jadi rezeki semua datang karena silaturahmi ya. Tapi kalau balik lagi gue mau tambahin satu hal, tapi kalau orang dimusuhin atau orang di unfollow cuman karena dia main ke kubu seberang, itu kampungan. Aji aja ya kan, jadi gua berteman sama gua, tiba-tiba ada di sono, ya kan, ada di situ. Gua di mana emang bro? Ya lu kan kemarin kan ada di situ, ya kan? Oh iya, gua kemana di mana-mana. Iya, nggak apa-apa, gua tetap berteman sama dia. Cuman kan gitu. kadang nggak dibales. Gua tetap bales ya. Gua bukan. tetap bales. Kalau yang lain gua nggak tahu. Gitu. Namanya berteman mah nggak usah baper lah bro, santai aja. Sampai bingung gue mau ngomong. Oke, Peter, terima kasih udah mau hadir, tetap menginspirasi anak muda dan tetap menjadi Andreas Peter seperti ini. Yang sekarang benar. Yang kalau konten tetap idealis, tetap lucu, receh. Iya. Tetap dengan singletnya. Nah, dengan singlet ridernya, ya. Tapi ini ngomong tato emang satu badan ya? Enggak, belum satu badan. Oh, belakang nggak ada? Belakang belum. Tapi rencana lu mau penuhin? Rencana mau penuhin sih. Wih. Soalnya emang ya suka aja sama tato gitu kan. Terus juga apalagi gue juga bingung sih bang. Udahlah, gue mau penuhin pokoknya. Udahlah, bingung. Oh iya, oke guys, itu dia. Kalau kalian suka video ini, kalian share, like, kalian komen. Nextnya mungkin kita mau ketemu siapa bro? Nah itu masih rahasia. Kita mau ke persiapan Olimpia dulu. Siap. Oke guys, see you dan bye. Thank you. See you. Bye.